Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Veronica Nubatonis dengan NIM 18030300108, kelas C, semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini saya akan membahas soal berapa besar peluang dana COVID dikorupsi oleh elit kekuasaan di level desa dan kabupaten. Apa ada peluang dan potensi ke arah sana? Pandemi COVID-19 tidak saja melahirkan kematian dan krisis kesehatan, namun memicu krisis ekonomi. Resesi atau depresi besar secara global. Mengatasi penyebaran paparan virus mematikan ini, pemerintahan di berbagai belahan dunia menerapkan lockdown, jaga jarak, pembatasan penerbangan, penyeberangan, dan berbagai pembatasan lain, sehingga memicu penurunan besar transaksi ekonomi. Dunia saat ini sedang bekerja keras melawan COVID-19, baik dari aspek kesehatan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Penanganan COVID-19 di desa menjadi persoalan sendiri yang perlu mendapatkan perhatian pemangku kebijakan nasional maupun daerah. Desa dengan segala keterbatasan seperti keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, bidang kesehatan, komunikasi yang terbatas menjadi pemicu kekhawatiran penyebaran masif virus mematikan ini di desa. Dalam menghambat penyebaran, pemerintahan berupa meningkat kedisiplinan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan dengan payung regulasi, antara lain menyiapkan kebutuhan dasar masyarakat miskin dengan bantuan jaringan pengamanan sosial. Dan bantuan lain, logikanya ketika aspek kesehatan dan ekonomi desa telah terpenuhi, oleh orang tidak lagi berpikir untuk bekerja di luar rumah. Sementara waktu ketahanan masyarakat desa di masa pandemi merupakan kombinasi dua aspek kesehatan masyarakat dan ketahanan ekonomi kesehatan masyarakat. Berkaitan dengan infrastruktur kesehatan seperti kelayakan puskesmas, alat-alat kesehatan, dan juga sumber daya tenaga kesehatan yang memadai. Dengan kualitas kesehatan yang baik di desa, masyarakat desa akan dengan cepat mendapatkan pertolongan pertama ketika terpapar virus atau penyakit lain, tanpa harus berjalan jauh ke kota. Sementara itu, ketahanan ekonomi desa merupakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa secara mandiri, baik kabupaten pengan maupun non-pengan. Sebagai kompensasi berkurangnya waktu kerja akibat pandemi, penetapan tersangka Menteri Sosial Juliari Batubara dan jajarannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi membuat publik murka. Pasalnya, dugaan korupsi yang dilakukan dengan mengutip dana bantuan sosial untuk warga miskin terdampak COVID-19. Dana bansos bagi warga miskin terdampak COVID-19 itu sendiri bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Itu berasal dari utang yang digali pemerintah untuk menambah defisi anggaran tahun ini. Defisi anggaran pemerintahan pada tahun ini membengkak sebagai defisi tersebut dibiayai dengan menertibkan untung Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, berbagai beban dalam menertibkan surat utang. Salah satu kebutuhan utama penerbitan surat utang itu untuk
perlindungan sosial seperti bansos warga miskin terdampak COVID-19. Dari alokasi utang perlindungan sosial terdampak COVID-19 tersebut, terbanyak ada Kemensos, lembaga di bawah pimpinan Juliari Batubara. Bisnis mencatat alokasi anggaran Kemensos pada tahun ini mencapai 134 triliun. Korupsi dana bansos bagi warga miskin terdapat COVID-19, apalagi duit diperoleh dari hutang tersebut, memicu kemarahan publik. Kemarahan diuapkan melalui media sosial, menggema menjadi trending topik salah satu kemarahan dicuit oleh Said Didu, mantan sekretaris menteri, dan juga aktivitas kami memprotes keras korupsi dana bansos yang diperuntukkan untuk rakyat miskin. Ini dipekerjakan biadab. Pertengahan April lalu, Jurniarus Integrasi Komunis Pemberantasan Korupsi meluncurkan satu laporan edisi khusus pemberantasan korupsi sektor sumber daya alam, suatu catatan refleksi pengesaran praktis baru gurita oligarki korupsi di tangan kebijakan tuna negeri terhadap pandemi COVID-19. Kasus-kasus ini terkait erat dengan ratusan proyek-proyek pemerintahan dan persinan, termasuk sektor sumber daya alam. Penegasan watak baru korupsi struktur sumber daya alam itu jadi penanda penting limit of truth, penyelesaian dan solusi pemberantasan korupsi dengan cara-cara lama, seperti model reformasi birokrasi, on salary, sistem revisi dan koreksi tambal sulam, sistem legalisasi administrasi, juga modal teknikalisasi dan teknokratisasi masalah korupsi lain. Perlu inovasi dan keberanian baru dalam pemberantasan korupsi sumber daya alam di Indonesia. 2. Praktik korupsi saat ini tidak lagi terpusat di perkotaan. Dalam 3 tahun terkait mulai muncul gejala yang sangat mengkhawatirkan, yaitu desentralisasi korupsi hingga menyebar ke wilayah terkecil, khususnya pedesaan. Gejala negatif itu tidak bisa dilepaskan dari adanya kebijakan alokasi dana desa yang dikucurkan pemerintahan sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 72 Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa desa mendapatkan pelimpahan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara, yang kemudian disebut sebagai dana desa. 3. Komisi Pemberantasan Korupsi menjaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencegah korupsi dana desa. Caranya, masyarakat terlibat mulai dari perencanaan hingga realisasi penggunaan dana desa. Dalam kajian tersebut, sejumlah permasalahan ditemukan. Dari sisi reguler, banyak regulasi ditetapkan, tumpak tindih kewenangan dan pertanggungjawaban kurang transparan, format laporan berbeda-beda sehingga lawan manipulasi. Sekian dari materi yang saya bawakan. Terima kasih.